Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi. Kekerasan di dunia pendidikan terus muncul berulang kali, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga level perguruan tinggi. Pelakunya pun mulai dari tenaga pendidik, siswa, dan bahkan orang tua. Tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 seolah meneguhkan fenomena puncak gunung es aksi kekerasan di institusi pendidikan, karena ada indikasi kekerasan semacam ini kerap terjadi dan lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 7 September 2022 dengan tema Tanggalkan Mental Kekerasan. Saya Indra Maulana. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda para pendengar juga bisa berpartisipasi memberikan pendapat Anda melalui line telepon di nomor berikut ini 021 583 99 100. Dan saat ini pagi hari ini saya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Indra. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang memang sangat ironis ya di dunia pendidikan, kekerasan yang kerap terjadi berulang. Tapi sebelum menuju ke sana seperti biasa kita boleh ulas sedikit headline Media Indonesia di halaman 1 ini. Kalau kita lihat subsidi gaji cair pekan ini mungkin ada kaitannya juga terkait dengan mulai berkurangnya subsidi untuk bahan bakar minyak ya, dengan kenaikan atau penyesuaian harga beberapa bahan bakar. Tapi bicara soal subsidi gaji ini sebenarnya kan ini sudah kebijakan yang pernah dilakukan terus ya oleh Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya Mas. Apakah ini on off atau ini menjadi cukup membantu nanti Mas kira-kira? Ya saya kira ini cukup membantu ya, meskipun tidak besar ya, 600.000 ini baru di tahap pertama. Ya. Itu nanti mungkin ada tambahan lagi. Kemudian kalau kita lihat memang di BBM ini dampaknya sangat signifikan sekali. Efek domino lah seperti biasa ya. Terutama bagi mereka yang gajinya di bawah 3,5, itu sebabnya ada bantuan sosial ini. Jadi tapi ini nggak semua orang harus dapat, Indra. Bisa dapat maksudnya, tidak semua orang bisa dapat. Iya betul. Jadi kalau hanya gajimu 3,5 tapi tidak mengikuti aktif BPJS ya nggak dapat. Kalau Anda sudah pernah dapat di tempat yang lain, misalkan program Keluarga Harapan atau kartu sembako BPUM, kartu prakerja dan lain-lain ya itu nggak dapat. Jadi memang ada klasifikasinya. Jadi jangan sampai kemudian double dapatnya, membebani. Ini tujuannya agar tepat sasaran lah ya, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Semoga ini memang menjadi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah ya, tidak hanya kemudian memberikan beban saja ya. Baik. Nah kita lihat sekarang, saya ingin lompat dulu di halaman ketiga ini karena judulnya menarik nih. Capres alternatif lahir dari kejenuhan publik. Capres alternatif, ini kata-kata capres alternatif ya. Capres saja sebenarnya. Tinggal nanti bersaing saja. Tapi kalau Media Indonesia menyoroti seperti apa? Jadi memang ini ada diskusi, dia salah satu yang diapungkan itu adalah kejenuhan publik. Publik yang mana maksudnya ya? Ini kan kita harus jelas juga. Kalau bicara soal capres, calon presiden maupun calon wakil presiden itu kan nanti di sistem pemerintahan kita itu kan tata negara kita kan nanti tentu yang mencalonkan adalah yang punya kewenangan partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Jadi bukan masyarakat. Mungkin mengusulkan boleh, tapi kan itu nanti partai politik. Kalau kita melihat dari beberapa survei yang muncul memang itu saja. Kan kalau kita juga melihat survei banyak yang kredibel juga, meskipun juga ada yang diragukan. Nah, kalau kita melihat survei ya itu aja namanya. Dan mungkin ya itu yang mau dipilih oleh masyarakat kan. Jangan-jangan memang itu sebenarnya suara sebagian besar masyarakat ya itu ya dari survei. Karena kita tidak melihat capres alternatif ini muncul dan kemudian elektabilitasnya tinggi. Kita belum melihat sampai sejauh ini. Apakah itu kemudian menimbulkan kejenuhan publik? Ya kita juga harus kaji lebih dalam. Atau mungkin ini wujud ekspresi lain ketika banyak sekali wacana yang seringkali disebutkan, tapi selalu ditolak juga kemudian oleh MK ya. Presidensial threshold yang diminta 0% itu loh. Betul ya. Jadi banyak uji materi yang dilakukan oleh banyak pihak, apakah dari parpol atau dari individu atau dari cendekiawan.
itu sering dilakukan di amen dan selalu ditolak oleh MK. Jadi memang menurut saya lebih baik kita konsentrasi saja kepada calon-calon kita yang sudah ada, kemudian yang mungkin akan diajukan oleh partai politik, kan memang itu mekanismenya. Indra nggak bisa mengajukan saya kalau memang nanti partai politik tidak mengajukan saya, kan gitu kan. Jadi maksudnya ini sekedar diskusi publik aja ya, supaya mungkin partai-partai politik juga mulai memikirkan nama-nama alternatif lain. Tapi masalahnya ketika di survei yang juga mewujudkan suara publik, ya tentu kita bicara survei lembaga kredibel kan banyak juga. Itu kan keilmuan, tidak bisa dipungkiri kan. Kalau nama-nama yang memang muncul memang hanya itu, jangan-jangan memang itu sebenarnya yang diinginkan. Ya mungkin yang lain-lain. Alternatif yang kayak apa lagi? Yang lain-lain ya mungkin nggak laku mungkin ya. Iya. Oke. Nggak bisa ngangkat lah kira-kira. Baik. Sebelum menuju ke editorial, ada satu lagi nih Mas. Kalau kita bicara soal kasus COVID-19 turun di halaman kedua ya, PPKM tetap diperpanjang. Ini wujud yang dilakukan di editorial saat ini masih bentuknya adalah kepedulian terhadap PPKM ya. Kita tetap memakai masker dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang COVID ini semakin menurun ya. Setelah kita melihat Tapi bukan berarti nggak ada Mas ya? Iya betul. Jadi di masyarakat kita juga melihat ada juga yang sudah menurunkan maskernya, bahkan ada yang nggak memakai. Tapi sebetulnya masih ada. Mungkin gejalanya tidak seperti atau mungkin efeknya tidak seperti ketika varian Delta dulu ya. Tahun yang lalu itu bisa menyebabkan banyak orang meninggal. Sampai kita harus double ya masker. Tapi kita tetap harus waspada. COVID memang sudah menurun. Kalau kita melihat di Wisma Atlet, yaitu parameternya, indikatornya di sana, memang semakin banyak orang yang meninggalkan rumah sakit itu, yang dirawat semakin sedikit. Artinya sudah hampir sepi lah ya, udah hampir kosong sepi, ya. Tapi tetap kita harus waspada. Ini buktinya PPKM tetap diperpanjang oleh pemerintah hingga 3 Oktober. Artinya memang pemerintah masih mengakui masih ada COVID ini meskipun sedikit. Oke, baik. Tapi protokol kayak 3M dan lain sebagainya itu masih terus gencar dilakukan ya. Jadi kalau kita mungkin ada pertemuan tertutup begitu di gedung atau mungkin ventilasi udara yang tidak terlalu bagus, ya lebih baik kita memakai masker daripada tidak sama sekali. Jadi benar-benar ini diserahkan ke masing-masing individu sekarang, karena kesehatan itu urusan privat memang. Jadi kalau mau selamat aman ya tetap pakai masker. Jangan lupa booster. Jangan lupa booster itu, jangan lupa itu. Baik. Oke Mas, kita sekarang membahas editorial. Kita mulai singgung nanti sebelum kita saksikan tayangan lebih lengkap editorial hari ini ya. Tanggalkan mental kekerasan. Ini kalau kita lihat dan baca sebenarnya kita akan berbicara berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan. Betul. Kita sering juga mengkritisi, baik melalui pemberitaan, baik melalui editorial juga mungkin sudah beberapa kali. Tapi yang menarik dalam kasus kali ini, tadi disebutkan contohnya adalah di Gontor 1 begitu ya. Yang menarik adalah ketika institusi pendidikan yang juga bernuansa religi, justru di sini kan menyampaikan kebohongan di awalnya berarti. Menyampaikan bahwa ini anak ini meninggal karena terjatuh, itu adalah kebohongan. Kemudian tidak punya etikat baik untuk kemudian melaporkan kepada atau memproses hukum ketika sudah dipaksa mengaku oleh keluarga. Tidak ada niat baik untuk membawa ini ke ranah hukum. Artinya ada kesan menutupi. Jadi bukan hanya kita bicara soal tanggalkan mental kekerasan di dalam dunia pendidikan, tetapi ada juga hal-hal yang justru berbenturan dengan filosofis dari dunia pendidikan itu sendiri. Ada kebohongan, ada upaya menutupi, tidak ada etikat baik dan lain sebagainya. Catatan penting utamanya apa ini Mas? Sebelum nanti sebetulnya kalau kita melihat kekerasan dalam bentuk apapun itu kan tidak dibenarkan, apakah dalam norma agama maupun dalam peraturan perundangan yang ada di negara kita. Jadi kita tentu patut menyesalkan kejadian yang ada di pondok pesantren di Gontor 1 di Ponorogo, Jawa Timur. Jadi memang awalnya ketika dia meninggal tanggal 22 Agustus kalau tidak salah, kemudian baru ramai ini di awal-awal bulan September ini kalau tidak salah 4 September lalu. Itu pun ketika orang tuanya mengadu ke pengacara terkenal nih, Hotman Paris, yang kemudian itu menjadi viral. Dan banyak direspon oleh publik. Nah, yang kita sayangkan tentu ketidakjujuran dari pesantren itu tersebut. Mereka berdalih bahwa sebetulnya ini meninggal karena kelelahan ketika mengikuti perkemahan. Aktivitas perkemahan. Betul, tapi ketika dimakamkan kain kafannya itu diganti sampai 2 kali dan banyak darah. Akhirnya keluarga korban curiga ini pasti ada sesuatu terkait dengan kekerasan fisik.
Nah, memang betul terjadi. Akhirnya kan kita melihat pondok pesantrennya juga sudah meminta maaf dan sekarang sudah kooperatif. Kemudian kepolisian juga sudah masuk ke sana untuk meminta informasi dan seterusnya. Mudah-mudahan kasus ini tidak berhenti di situ saja, karena sekarang dua orang yang diduga melakukan tindak kekerasan itu sudah dipulangkan ke keluarganya. Artinya kan pondok pesantren sudah dalam tanda kutip sudah lepas tangan nih untuk kembalikan. Lepas tangan atau cuci tangan nih? Nah, mungkin dua-duanya bisa jadi. Karena awalnya memang mau menjadikan ini adalah urusan personal jadinya. Iya, mencoba menutupi kan. Ketika ini viral, kemudian minta maaf, dan kemudian sekarang polisi masuk ke sana. Jadi begini, apapun tindak kekerasan kita tidak benarkan, tapi kalau sudah menyangkut persoalan hukum dan ini meninggal, saya kira semua orang harus kooperatif, harus diselidiki, harus mereka yang terlibat harus dihukum setimpal agar ada efek jerak itu. Paling tidak kemudian membawa terbuka dulu, betul, tidak ya. menutup. Mungkin juga karena faktor gini, takut nama institusinya tercoreng. Itu jadi gimana Mas itu? Kesadaran hukum seperti apa ya seperti kita itu? Sebetulnya dari segi hukum nggak peduli mau institusi, mau personal, dia nama besar, institusinya besar. Tapi hukum itu memang harus ditegakkan. Jangan kemudian karena persoalan itu menjadi takut. Kalau kita kembali ke flashback ke belakang, kemarin agak ada kekerasan, bahkan ini kekerasan seksual di Jombang, mungkin banyak orang yang masih ingat. Itu kejadiannya 2019 kalau tidak salah. Tapi bergulir lama itu sampai 2022 tahun ini. Itu pun karena desakan dari masyarakat, kemudian pemberitaan yang masif, sehingga kemudian jadi bukan dengan jalan karena sistemnya sendiri begitu itu ya? Mungkin juga karena saking besarnya tokoh yang ada di situ, kemudian pesantrennya juga besar. Ini menimbulkan aparat menjadi sedikit agak takut ya, sungkan dan lain-lain. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau aparat kepolisian mungkin berani bertindak. Kalau kita lihat trennya memang ya, kalau kita lihat trennya, sebuah persoalan-persoalan hukum ini mampu tercuat ke publik, muncul ke publik, terungkap itu karena apa? Kata-kata viral, Mas. Ini kan tidak sehat sebenarnya buat penegakan hukum kita. Hanya karena viral baru bisa itu diungkap kepada publik, di follow up secara hukum. Nah, kemudian tadi disinggung oleh Mas Eko bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang kuat. Dalam hal ini bisa dalam konteks yang sedang kita bicarakan di pesantren, disinggung tadi di Jombang juga soal pesantren. Apa artinya ada masyarakat kecil berhadapan dengan orang-orang kuat, yang orang kuat ini belum tentu pejabat publik begitu. Sehingga ada gap mereka, ya akhirnya orang bertanya, equality before the law itu nggak pernah ada sebenarnya jadinya. Jadi ketakutan mungkin pertama ya, kedua mungkin sungkan mungkin ya terjadi dengan kalau ada hal-hal yang seperti itu kan. Itu tokoh agama mungkin, pesantrennya pesantren yang besar di daerah itu. Mungkin kalau kita juga melapor tidak ada tindak lanjutnya. Itu kan pikiran-pikiran normal yang terjadi di masyarakat awam sekarang ini. Dan itu fakta sering terjadi di Indra. Mungkin itu yang menjadi benak masyarakat. Jadi kalau dia lapor, paling juga nggak ditindaklanjuti, gitu kan. Nah, itulah kemudian timbul kata-kata viral tadi. Kalau lebih baik kita gulirkan viralkan saja. Betul, apakah di media sosial, apakah di televisi, apakah di koran dan lain-lain yang akhirnya kasus ini bergulir besar dan kemudian menjadi dilihat banyak orang. Baru di follow up di situ kemudian kan. Baru di follow up. Ini sebetulnya nggak boleh terjadi yang begitu. Kalau memang terjadi kejadian ya aparat apapun itu ya. Iya, harus segera ditindak lah. Baik, Mas, kita simak lebih lengkap terlebih dahulu ya soal editorial kita pada hari ini, tanggalkan mental kekerasan. Tanggalkan mental kekerasan. Kekerasan di dunia pendidikan terus muncul berulang kali, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga level perguruan tinggi. Pelakunya pun mulai dari tenaga pendidik, siswa, dan bahkan orang tua. Sudah banyak contoh kasus yang terjadi. Fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan tidak berdayanya lembaga pendidikan untuk menghapus sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan.
Tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 seolah meneguhkan fenomena puncak gunung es aksi kekerasan di institusi pendidikan. Disebut puncak gunung es karena ada indikasi kekerasan semacam itu kerap terjadi. Lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang mencuat di publik. Ditambah lagi terungkap fakta, ada kesan pihak pesantren menutupi penyebab kematian semakin menguatkan indikasi bahwa aksi kekerasan ini telah merasuk hingga ke sistem satuan pendidikan. Santri asal Palembang, Albar Mahdi bin Rusdi, dipulangkan ke rumahnya dengan tubuh yang sudah terbujur kaku. Jenazah diantar perwakilan pondok yang awalnya menyebut penyebab kematian Albar karena terjatuh akibat kelelahan. Pengakuan bahwa penyebabnya karena aksi kekerasan baru diutarakan setelah keluarga memaksa untuk membuka keranda dan kain kafan. Keluarga menemukan sejumlah luka lebam yang menjadi indikasi kuat Albar bukan meninggal karena terjatuh saat mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat. Yang lebih menyakitkan bagi keluarga korban, dugaan adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian itu pun tidak disikapi dengan upaya hukum. Tidak ada laporan polisi yang dilayangkan oleh Gontor. Kementerian Agama baru bereaksi setelah kasus ini menjadi viral karena mendapat perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Setelah viral, akhirnya manajemen Gontor menyampaikan permohonan maaf. Menjadi ironi, pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu dengan nyaman, aman dan menyenangkan justru menjadi petaka bagi santrinya. Mesti ada solusi konkret untuk memutus segala bentuk kekerasan semacam ini. Jika di lembaga pendidikan saja masih terjadi kekerasan, jadi tidak perlu heran jika di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kekerasan masih mewarnai interaksi sosial. Dalam konteks kasus tewasnya Albar Mahdi, tentu keadilan mesti ditegakkan. Penegak hukum harus segera mengusut tuntas tewasnya santri kelas 5E tersebut agar para pelakunya diganjar hukuman setimpal agar memberikan efek jera bagi publik. Polisi juga harus cermat menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana upaya menghalangi penegakan hukum, obstructions of justice, yang dilakukan pihak-pihak terkait yang ingin menutupi penyebab kematian Albar Mahdi. Tentu yang paling utama yakni saatnya mengevaluasi ekosistem pendidikan sehingga benar-benar nir kekerasan. Tanggalkan segala bentuk potensi kekerasan, jangan beri ruang sedikit pun bahkan jika itu pun bertujuan untuk menempa mental peserta didik. Bukan kekerasan, mendidik dengan kedisiplinan yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi pribadi tangguh. Semua pasti sepakat bahwa kekerasan bukanlah watak peradaban modern yang mengutamakan solusi damai di setiap persoalan. Ya, kami tunggu pendapat Anda di line telepon. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Dalam layanan kesehatan, kami merevolusi diagnostik dengan menerapkan teknologi AI kami. Tapi mengapa berhenti di situ? Saat kami bisa memfokuskan keahlian AI dan IoT pada inovasi bisnis, membantu mengatasi beberapa tantangan terberat di tempat kerja. Dalam hal inovasi untuk dunia yang sehat dan kehidupan yang berkelanjutan, kami never stop. Fujifilm, value from innovation. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hunian merupakan kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, tempat yang akan kita huni tentunya harus ideal dan juga nyaman. Apakah semua properti itu anti resesi, anti inflasi? Tidak. Pertama, dia harus best deal. Harganya harus di bawah harga market. Yang kedua, yaitu 1 juta langsung akad langsung huni. Info Plus, miliki properti anti resesi dan inflasi. Kamis, 8 September, jam 7 pagi lewat 45 menit. Didukung oleh Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan.
Nanti kita lanjutkan ulasan editorial kita tentang tanggalkan mental kekerasan, tapi terkait ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo. Selamat pagi, Pak Catur. Selamat pagi, Pak. Ya, baik Pak Catur, ini kami ingin bertanya tentang follow up Pak ya, dari kasus kekerasan di Pondok Darussalam Gontor 1 ini Pak. Bagaimana kelanjutan langkah hukumnya Pak Catur? Baik, terima kasih Pak. Akan kami sampaikan bahwa untuk progres penyidikan kami sampai pagi hari ini sudah ada 12 yang di BAP dan kami juga sudah melakukan olah TKP dan penyitaan barang bukti. Dan kemarin juga langsung dilanjutkan prarekonstruksi dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu Mas. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kami Pak di sini apa yang terjadi sebenarnya Pak? Karena kalau informasi awal yang didapatkan oleh pihak keluarga maupun publik itu kan disebutkan oleh pihak dari pondok pesantren ini adalah korban itu akibat terjatuh. Seperti apa Pak yang terjadi Pak Catur? Untuk kronologi, alhamdulillah kemarin dari kegiatan olah TKP maupun prarekonstruksi dapat tergambarkan, Mas, memang ada beberapa tindakan kekerasan yang terjadi pada proses tersebut. Tindakan kekerasannya apa Pak? Seperti apa maksudnya Pak? Apakah dia itu mendapatkan semacam bullying kemudian dengan kekerasan? Ataukah, karena ini kan disebutkan dalam aktivitas perkemahan Pak. Seperti apa Pak Catur? Mungkin bisa dibantu gambarkan kepada kami publik Pak. Jadi kami sampaikan sedikit kronologisnya Mas. Jadi tanggal 18 sampai 19 itu ada kegiatan perkemahan di Desa Wilangan Kecamatan Sabit yang berkaitan dengan pramuka. Dan setelah itu pada tanggal 22 inilah dari senior korban mengklarifikasi karena ada kesalahpahaman tentang kekurangan peralatan di acara perkemahan tersebut. Setelah adanya klarifikasi itulah timbul tindakan kekerasan yang ada. Klarifikasi apa Pak? Pak Catur boleh jelaskan lagi Pak? Klarifikasi tentang kekurangan peralatan untuk tema. Oke. Dia dikeroyok begitu Pak Catur ya? Yang pasti ada tindakan fisik daripada seniornya gitu Mas, yang dilakukan oleh lebih daripada satu orang gitu. Ada kategori perencanaan nggak Pak kekerasan ini Pak? Untuk sementara dari proses itu memang timbul langsung gitu Mas, karena dicek karena saat itu juga terjadinya tindakan kekerasan itu. Oke, Pak, ini kan sempat ada keterangan yang disampaikan kepada pihak keluarga korban ini terjatuh. Baru kemudian terungkap karena viral begitu, Pak. Apakah ini akan juga bisa mengarah kepada upaya penutupan persoalan atau kalau kita bicara secara bahasa hukumnya obstruction of justice begitu Pak Catur? Baik Mas, yang pasti sejauh ini kami tetap pada rel kami proses kasus ini agar terang benderang maupun lebih jelas. Untuk proses yang lainnya akan kita tindak lanjutin sesuai dengan koridor hukum yang berlaku maupun tentunya kalau memang berkembang ya tetap kita akan lakukan proses penyidikan lanjutan. Ya, karena kalau kita lihat juga kan ini tidak ada itikat baik untuk melaporkan kepada kepolisian Pak. Ini mau ditutup seolah-olah hanya kecelakaan, terjatuh dan baru ramai karena viral ini Pak Catur. Anda sebagai Kapolres kira-kira merasa ini sebuah sebuah kesadaran hukum yang rendah tidak dari masyarakat kita atau mungkin dari institusi pendidikan ini, Pak Catur? Memang kalau kita lihat secara kasat mata, memang dalam artian di sini kita memang perlu menjelaskan kepada halayak atau masyarakat
agar lebih dalam arti kalau memang siapapun yang menjadi korban ataupun mengalami suatu tindakan yang menjadikan akibat hukum mungkin bisa lebih lagi memahami atau mengerti. Di sini kalau kami dalam kasus ini yang pasti kami akan proses sesuai dengan kronologi maupun nanti pun apa yang berkaitan dengan kasus ini akan kita tindak lanjutin. Baik, Pak Catur, ini wajar ya kemudian ada asumsi-asumsi dan tapi juga ada harapan di situ Pak Catur. Kita ingat seperti kasus di Jombang. Begitu lama bagaimana kepolisian bisa masuk sampai ke sana, Pak. Ini konteksnya kurang lebih sama-sama pondok pesantren begitu, Pak ya. Sebuah institusi besar juga, institusi pendidikan religius yang besar juga di daerah. Karena orang ingin bertanya, Pak, apakah ini hanya akan berhenti di pelakunya saja ataukah ada upaya-upaya penutupan kemudian kebohongan terhadap publik dan sebagainya, pihak dari institusi pendidikannya apakah akan bisa masuk terlibat juga sampai ke sana Pak Catur? Kira-kira apakah itu akan juga tetap jalan ke sana? Tadi di awal saya sampaikan Mas, kami akan memproses apapun yang berkaitan dengan konstruksi hukum ini. Yang pasti untuk di tahap awal ini pokok permasalahan di tindak kekerasan ini yang ada terduga pelakunya akan kita proses, dan untuk proses selanjutnya kalau berkembang akan kita tidak lanjutin juga gitu. Oke. Tanpa pandang bulu berartinya ya Pak Kapolres ya Pak Catur ya. Insya Allah. Baik, kalau begitu terima kasih Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo. Kami tunggu hasil dari upaya penegakan hukum dalam kasus ini secara lebih tuntas begitu. Terima kasih Pak Kapolres Pak Catur atas waktunya. Dan Editorial Indonesia masih akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, kini saatnya kami dengarkan pendapat Anda yang sudah menyimak editorial sejak segmen pertama tadi. Kita ke Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Jadi begini, kita memang sangat prihatin dengan kondisi sekarang. Dengan kasus-kasus kekerasan terutama yang terjadi di lembaga pendidikan. Apalagi ini pendidikan agama yang intinya orang tua mengirimkan anaknya melaksanakan pendidikan di sana itu berharap yang terutama akhlaknya akan baik gitulah. Nah, tapi yang terjadi ada kekerasan seksual, ada kekerasan penganiayaan yang terjadi terakhir ini sangat memprihatinkan. Apalagi di Pondok Pesantren Gontor sudah sangat terkenal pesantren modern Gontor ini. Bagaimana pengawasan yang dilakukan yang terjadi di saat perkemahan pramuka. Padahal pramuka itu pendidikannya juga akhlak, juga budi pekerti. Nah ini orang-orang yang begini perlu diawasi dengan ketat. Departemen Agama betul-betul harus ngawasi, berikan garisan aturan-aturan yang benar. Jangan sampai terjadi betapa pedihnya hati orang tua yang berharap anaknya dididik di pesantren. Mendadakan pendidikan akhlak, pendidikan agama yang baik, budi pekerti yang baik. Ternyata yang terjadi di sana sama dengan pendidikan-pendidikan umum.
malah lebih sadis. Nah, ini yang kita sesalkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bahwa pesantren-pesantren harus lebih ketat mengawasi apa yang terjadi di lingkungan. Ini kan mereka tinggal di sana, makan di sana, semua berkumpul di sana. Masa pengawasannya nggak bisa? Orang yang di luar aja bisa pengawasan, yang pulang ke rumah bisa diawasi. Ini mereka tinggal di sana di pondok pesantren. Baik. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk orang tua saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Sudahlah, ini takdir bagi anaknya. Doakan saja semoga dia husnul khotimah. Dan kepada yang melakukan tindakan, berikan tindakan penjeraan, hukuman yang berlaku dengan seadanya. Yang pertama lagi yang saya sesalkan, pihak pesantren tidak mau terbuka masalah ini. Mereka memberikan informasi sama dengan kasus Joshua. Mereka bikin hal-hal yang tidak di luar, bahwa terjatuhlah apalah. Ini yang kita sesalkan, mereka tidak sportif pada pesantren. Itu perlu diberi objection justice juga itu. Menghalangi penyelidikan. Tolong itu orang-orang pesantren itu diberi tindakan kepada mereka biar mereka ngerti bahwa hukum berlaku equal untuk semua. Terima kasih. Baik, Pak Edward di Curu Bengkulu, terima kasih atas pendapat Anda, Pak Edward. Kita beralih ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Bung Eko. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, pertama turut berduka cita buat Ibu Soimah. Semoga tabah dan juga mudah-mudahan almarhum Albar diterima di sisinya. Bukti hati nurani ibu membuka tipu-tipu perihal kematian anaknya. Persis kasus Brigadir J. Karena memaksa membuka jadi terbongkar, ini hanya gara-gara hati nurani seorang ibu. Jadi Ibu Soimah itu membuka kapan dan dicuriga dan ternyata bukan meninggal karena sakit. Juga dalam kasus di pesantren ini ada obstruction of justice. Harusnya diproses juga, meski itu lembaga pendidikan pesantren. Saya miris mendengar bahwa para pelaku dipecat secara permanen, kata orang dari pesantren, dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Loh, saya bingung kok nggak diserahkan ke polisi. Nah, ini hal-hal begini menjaga nama baik pesantren ini harus dihindari. Terakhir, perlu ada tobat nasional ini. Polisi tembak polisi di Duren 3, polisi tembak polisi di Lampung, tentara memutilasi warga di Papua, pendidik melakukan kekerasan seks di lembaga pendidikan, dan siswa membunuh siswa dari SD sampai sekarang. Fenomena apa ini? Hati-hati, Mr. Viral menanti Anda, hai orang-orang yang bejat. Baik, iya. Artinya tadi kita pada poin viral tadi ya, Mas Eko, sama persis seperti yang kita ulas sebelumnya. Kita ke Ibu Indra kali ini di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu Indra. Gini, ketika diadakan survei gitu di antara lembaga pendidikan di antar negara itu, Bung Eko, ternyata yang dikatakan siswa baik, siswa yang hebat di Indonesia itu adalah siswa yang penurut. Nah, ini mesti kita garis bawahi. Nah, jadi apalagi di pesantren. Pesantren itu jelas sekali birokrasi antara pimpinan pesantren, senior dan junior, begitu. Jadi kan sudah viral bahwa anak-anak yang baru masuk pesantren pada tahun pertama itu barang-barangnya hilang. Ya, diambili oleh seniornya itu, tapi itu tidak boleh jadi permasalahan begitu. Jadi jawabannya udah biasa. Nanti kalau kamu sudah jadi senior juga itu tidak akan terjadi. Nah, apakah juga berarti senior ini jadi maling gitu? Nah, jadi kalau ada kegiatan apapun yang menimbulkan bahwa wah ini bakalnya nggak nurut, itu akan terjadi kekerasan. Iya, karena umur-umur segitu kan ingin menunjukkan kejagoannya. Nah, jadi mestinya adakan
supaya anak-anak itu kelihatan prestasinya. Jadi mereka tahu apa yang mesti dikerjakan dan bisa menunjukkan di internal pesantren itu sendiri dan juga antar lembaga pendidikan supaya juga terjadi keterbukaan. Pesantren itu tidak menjadi lembaga pendidikan yang tertutup. Sedangkan hukum pidana yang sudah dilakukan ya harus sesuai dengan hukum. Baik, Ibu Indra, dituntaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Ibu Indra di warahmatullahi Cirebon, Jawa Barat. Kita sudah tangkap poinnya. Nanti kan kita ulas lebih lanjut. Ini juga mungkin sedikit menyinggung tentang perbaikan pengawasan ya di pesantren ya, Mas Eko. Ya mungkin ini mirip-mirip juga tadi disebutkan perlunya reformasi kultural. Ini kalau sekarang banyak diarahkan kepada kepolisian. Ini mungkin juga di dunia pendidikan, terutama seperti pesantren ini. Harus juga mulai diperhatikan ya, ada perbaikan reformasi kultural. Kalau catatan Sigi sebelum kita break seperti apa, Mas? Ya, kalau pesantren kan di bawah dari Kementerian Agama. Jadi sekarang setelah adanya kejadian-kejadian di beberapa tempat, nah sekarang Kementerian Agama sedang menyiapkan regulasi ya pencegahan tindak kekerasan ini. Sekarang masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi mudah-mudahan setelah ada regulasi ini ada payung hukum bagi siapapun nanti terkait dengan hal ini. Jadi ini penting, jadi bukan hanya kepada orang tua murid nanti, juga pengasuh, ya kemudian pengajar dan lain-lain. Setelah ada payung hukum kan kita jelas. Nah terkait dengan persoalan ini, kita nggak tahu ini umurnya berapa Indra. Kalau kita melihat fakta yang terjadi, ini kelas 5I kalau tidak salah. Nah itu kan berarti kalau kita bicara soal setingkat SD mungkin itu belum di bawah 17 tahun itu Indra. Berarti maksudnya masih di bawah umur lah ya? Betul, jadi kalau anak di bawah umur tidak bisa dipidana. Iya, jadi kalau misalkan anak sudah di bawah umur melakukan tindak kekerasan dan meninggal nih bagaimana konsekuensinya dan lain-lain. Ini kan perlu ada regulasi kan di yang akan mungkin segera disahkan oleh DPR. Dan ini harus segera. Sama dengan RUU Undang-Undang TPKS yang dulu ya, yang terkait dengan kekerasan seksual itu. Kalau kita kembali tadi ke yang ada di Jombang, itu kan penting sekali. Korban yang kemudian setelah 2 tahun baru terungkap dan lain-lain untuk mencari keadilan. Ini penting. Jadi sekarang ini dunia pendidikan sekarang lebih banyak berduka. Tentu kita jangan sampai kemudian ini terus berlanjut, kita perbaiki mutu pendidikan kita. Kan kita menyekolahkan anak di pendidikan umum konvensional maupun di pesantren itu kan salah satunya adalah tentang moral ya. Iya betul. Itu yang ironis Mas. Makanya ketika tadi ada penelpon yang mengatakan bahwa mungkin dari Pak Edward ya. Ini kan anak ini sengaja dititipkan lah ya, disekolahkan ke pesantren yang mereka tidak pulang pergi seperti sekolah pada umumnya, mereka diinapkan di sana. Tujuannya adalah memang tidak hanya selain pendidikan, tapi akhlak yang menjadi utama di sini. Nah, ironisnya yang seperti ini malah terjadi. Oke, katakanlah ini kan satu kasus kasuistis begitu. Bolehkah kita ini cukup memaklumi ini menjadi sebuah kasuistis saja? Toh terjadi juga sekali aja kalau kita bicara di pondok pesantren Gontor ya. Ataukah kita perlu melihat ini secara lebih konservatif, tidak hanya kasus ini saja, tidak hanya kemudian pelakunya harus dihukum apa, karena misalnya juga mungkin masih anak-anak, katakan walaupun senior itu kan ukurannya mungkin masih setingkat SD atau SMP begitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana pondok pesantren ini yang berusaha kemudian menutupi, pasti itu alasannya adalah agar tidak tercoreng institusi itu. Yang ini yang perlu mendapatkan Mas? Perhatian lebih besar dari Kementerian Agama dalam hal ini. Kalau kita laki sebetulnya berantem itu hal yang biasa ya. Biasalah, Indra juga mungkin pernah berantem. Cuma persoalannya kalau sudah meninggal itu persoalan lain, itu persoalan hukum. Jadi harus ada treatment yang pasti daripada pondok pesantren itu, dimanapun lah. Jadi pengawasannya kan harusnya 24 jam, karena memang kita tidak ada orang tua di situ. Jadi full dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi segala tindak tanduk yang ada di dalam pesantren itu tentu tanggung jawabnya adalah pengasuh pondok pesantren itu. Nah ketika sekarang kemudian mereka mencoba berbohong, nah itu menjadi tanda tanya itu. Apakah layak nggak, capable nggak itu? Pasti yang bohong bukan pelaku yang melakukan ini kan? Iya, ini kan mencoba pasti itu ada desain dari lebih besar lagi gitu. Betul, jadi kalau kita bicara tadi Indra bilang soal norma, ketika Anda normanya sudah mulai berbohong begitu kan juga
kita patut diragukan juga itu. Nah, tapi ketika kembali ke persoalan hukum tadi, jadi ketika Kapolres tadi Ponorogo sudah memeriksa kalau tidak salah kurang lebih 12 ya sudah di PAP, ya mudah-mudahan ini kasusnya segera bergulir. Tapi kita nggak tahu, ini pelaku 2 orang ini kan masih disembunyikan, masih belum tahu identitasnya dan berapa umurnya. Tapi kalau kita melihat kelasnya ada kelas 5, kalau kita bicara secara sekolah konvensional kan itu masih di bawah umur ya. Nah, bagaimana treatmentnya, bagaimana caranya, ini kan yang kita patut tunggu. Ya, Mas. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ini penting sekali juga bagaimana ini kemudian kita support ya. Pasti kita support bagaimana kepolisian tetap maju saja. Karena kalau belajar dari kasus Jombang, benarkah ini atau tidak, Mas? Mungkin bisa dikoreksi. Ada euh-pekeuh karena yang dihadapi itu oleh pihak kepolisian adalah tokoh masyarakat, betul, tokoh agama yang sangat mengakar di sana, di daerahnya begitu loh. Tidak peduli itu benar apa salah gitu, pokoknya pasti tokoh itu akan di-backup oleh banyak masyarakat karena punya banyak massa. Nah, ini kayak gini-gini nih, bagaimana agar maju saja udah kepolisian? Kan namanya equality before the law gitu. Iya betul. Kalau kita melihat dari kasus di Jombang misalkan, polisi sebetulnya sudah masuk ke pesantren itu. Cuma ketika itu kan ada barikade ya dari dari pondok pesantren itu untuk melindungi oknum ini, yang kemudian polisi menarik mundur untuk sementara. Tapi kan sekarang kasus sudah terang benderang, sudah diambil dan sekarang sudah diadili. Baik, kita lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Editorial Media. Ya, sekarang Mas Eko, yang ingin kita ulas di dalam editorial kali ini, di segmen terakhir ini adalah kita menyerukan kan, tanggalkan mental kekerasan. Karena kekerasan itu adalah bentuk dari peradaban yang bukan modern. Itu peradaban yang lampau lah ya, peradaban yang jauh dari kata modern dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan perubahan peradaban ini ada di institusi pendidikan. Betul. Menjadi ironis ketika di institusi pendidikan terjadi hal-hal yang di luar rencana memajukan peradaban modern. Nah, bagaimana ini bisa menjadi kesadaran bersama, terutama mungkin terhadap pengawasan terhadap sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan seperti yang mungkin semi tertutup ya ini ya, seperti pesantren dan lain sebagainya, kan tidak mudah orang akses, bisa mengakses apa yang sedang terjadi di dalam begitu. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting menurut saya adalah edukasi yang terus-menerus, bukan hanya kepada siswa, orang tua murid, tapi juga pada pengelola, kepada pengasuh pondok pesantren, maupun kepada gurunya. Apakah itu di sekolah konvensional, sekolah umum, maupun sekolah umum kan berada di Kemendikbud ya, kemudian pesantren yang di bawah oleh Kementerian Agama, bahwa kekerasan itu dalam bentuk apapun tidak diperkenankan, apakah itu norma agama maupun perundangan di negara kita yang berlaku. Jadi dari mulai awal ketika mungkin kalau Indra atau saya dulu pernah masuk ke kuliah kan ada istilahnya maba ya, apa ya namanya, pelonco atau apalah. Perpeloncoan. Betul. Di awal tahun 80-an tuh masih ada kekerasan itu. Tapi setelah itu mungkin di tahun 90-an 2000 sudah nggak ada. Pertanyaannya apakah benar sudah tidak ada lagi sekarang? Dulu kan sempat menjadi kasus besar, kemudian ada upaya untuk tidak ada lagi yang namanya perpeloncoan begitu. Tapi sekarang kan sudah mulai ada lagi orientasi pengenalan siswa. Itu hal yang positif sebenarnya ya, bagaimana sekolah di sini. Tapi apakah sudah taken for granted, tidak ada kekerasan dalam orientasi pengenalan itu? Seharusnya tidak ada, tapi kalaupun muncul ya mungkin ada 1-2 lah ya. Saya kembali ke tadi yang ke dunia pendidikan. Jadi memang susah kalau kita mengawasi terus-menerus. Jadi memang saya berikan ada edukasi dari pondok pesantren. Mungkin ada hal-hal yang semacam keilmuan yang berhubungan dengan moral, mungkin yang diselipkan di situ, pendidikan Pancasila dan lain-lain yang kemudian mungkin dalam beberapa tahun ini kita abaikan lah ya. Nah, ini kan perlu mungkin dimasukkan ke dalam mata kurikulum yang mungkin cocok dengan
anak-anak ini yang mungkin kita kalau masukin pesantren kan jauh dari orang tua. Iya. Ya mungkin pengawasannya kan tidak sama seperti kita sekolah konvensional pada umumnya. Ketika sekolah gurunya mungkin yang mengawasi, ketika dia pulang kan tanggung jawab orang tuanya. Ini kan full nih kalau kita lepas ke pondok pesantren nih. Nah, ini perlu ada treatment khusus lah menurut saya untuk anak-anak yang ada di pondok pesantren. Kerentanan yang terjadi kekerasan kalau disebut mungkin antar siswanya di sini lebih kepada adanya istilah atau kultur yang masih melekat senior junior. Itu selalu, Mas. Dulu kita pada sekolah-sekolah kedinasan kan yang terjadi kekerasan sampai kemudian kematian itu kan memang senior junior. Betul. Kemudian terjadinya biasanya saat masa pengenalan atau perpeloncoan dan lain apapun istilahnya itu kan. Karena disitulah letak kewenangan kekuasaan itu senior itu merasa memiliki di situ. Kalau udah pas pelajarannya mungkin sudah enggak. Tapi saat masa itu dia merasakan sedang memegang kekuasaannya begitu ya terhadap juniornya. Masalahnya kalau yang kebablasan terjadilah peristiwa seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin kultur senior junior ini itu hanya terjadi pada sekolah-sekolah yang mungkin ya agak tertutup seperti ini. Dulu kan kalau banyak terjadi kekerasan di pesantren A, pesantren B atau sekolah-sekolah yang lain, kita nggak ngomong hanya pesantren ya. Itu selalu menyatakan contohlah pesantren-pesantren yang modern. Nah, kita sering menyebut ini gontor. Nah, sekarang gontor terjadi seperti ini. Akhirnya tidak bukan menjadi jaminan, tidak bisa taken for granted pesantren yang modern yang masih tradisional dan lain sebagainya. Persoalannya adalah kultur senior junior itu. Bagaimana melihat ini? Ya, kultur itu masih tetap ada sampai sekarang. Kalau kita melihat sekolah kedinasan IPDN misalkan, ada itu senior junior. Bahkan ketika kita masuk Akmil atau ke Akpol, senior junior juga masih ada. Bahkan ketika lulus itu senior saya angkatan misalkan angkatan 90, saya 91 misalnya. Ya pasti tetap hormat karena dia kakak senior kita. Itu kan sebetulnya untuk menunjukkan rasa keseganan kita, hormat kita. Cuma jangan disalahartikan kemudian Anda senior, terus Anda junior, terus sewenang-wenang begitu. Dipukulin dan lain yang mengakibatkan misalkan kematian tadi. Mungkin kalau di militer hal yang biasa, Anda masuk Akpol, Akmil, ditabokin begitu kan. Kembali dibentuk dalam bentuk untuk menjaga fisik dan mental. Dan memang kalau militer itu sifatnya memang dari atas ke bawah sifatnya perintah, Mas. Itu tidak boleh ada diskusi kalau militer ya. Itu memang harus begitu kan. Nah, garis kalau komando. itu memang biasalah kita sering terjadi. Tapi kalau di dunia pendidikan seperti pesantren yang mengedepankan soal kultur, agama, moral dan lain hal semacam itu seharusnya kan ditinggalkan. Kan kita belajar agama untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan kita, kebaikannya, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Ketika Anda belajar kemudian menyakiti orang lain, saya kira norma yang diajarkan oleh pesantren itu tidak masuk. Oke, baik, ini menjadi momentum ya, terutama tidak hanya soal perbaikan di institusi pendidikan, tetapi juga mental-mental dari pendidikan seperti di pesantren seperti ini harus terbuka, laporkan kepolisian, kesadaran hukum. Iya, betul. Dan juga mungkin juga evaluasi bagi semua juga, Mas. Masalahnya jangan sampai hanya karena viral, baru diproses. Ini catatan penting ya, Mas. Iya, itu fakta ada di Indonesia begitu kadang-kadang. Terima kasih Mas Eko atas waktunya di editorial Indonesia pada pagi hari ini, dan memang inilah saatnya mengevaluasi ekosistem pendidikan. Jangan beri ruang sedikit pun bagi kekerasan meskipun itu bertujuan menempa mental peserta didik. Mendidik dengan kedisiplinanlah yang dapat membentuk pribadi siswa menjadi pribadi tangguh. Kekerasan bukanlah watak peradaban modern yang mengutamakan solusi damai di setiap persoalan. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa.